Ketua, tadi sudah ada persinggungan terkait dengan tautan diskusi tadi oleh mantan Ketua DPRD. Konsekuensinya kan terkait dengan kembali ke anggaran 2002 ini. Bagaimana menurut Pak Ketua? Oke, mungkin sebelum ke sana Pak Solihin, nyambung nih dengan teman-teman sekalian. Terima datang nih senior saya Kang Dudung Badrun, mentor saya juga. Yang kedua kalinya saya mohon terima kasih. Jadi gini, saya ingat betul, teman-teman juga mungkin masih mengingat. Kita coba mengingat saja. Saya memakai bahasa istilah Pak Muhaimin, tahap kedua pembahasan dipimpin oleh TAPD. Dari mulai rapat pertama sampai perjalanan rapat itu tentu berangkat dari masing-masing anggota Banggar ini kan dari masing-masing komisi. Di mana perjalanan itu ingat betul Bupati sebagai kepala daerah mendapatkan reward sebagaimana Indramayu menjadi ketahanan pangan nasional. Di situ barangkali kita komisi 2 waktu itu Pak Muhaimin dan teman-teman mencoba bagaimana menggali satu observasi terkait dengan reward yang diberikan, kemudian kondisi lapangan di masyarakat. Pertama adalah pertanian Pak Bro. Itu dinamika muncul terkait dengan observasi teman-teman Komisi 2 itu ada serapan daripada yang namanya pupuk yang masih mengendap di gudang pupuk 19.000 ton kalau nggak salah, dan NPK 9.000 ton. Kartu tani kalau dipadamkan dengan Cirebon sudah 94%, kita baru 5% kalau waktu itu. Dengan itu maka waktu itu ada dinamika di pembahasan itu memberikan dorongan kepada TAPD dalam rangka bantuan dukungan kepada petani kita. Pertama adalah keamanan daripada kebutuhan pupuk satu. Jangan sampai terjadi tahun sebelumnya atau tahun ini kaitan dengan pupuk yang langka di masyarakat tapi dipadamkan dengan di gudang masih ada 19.000 ton. Kemudian NPK 9.000 ton. Kemudian tadi padi adalah tanaman, bukan tanaman air tapi butuh air. Air baku ini penting Pak Haji Dudung. Kemudian kaitan dengan masa pengail ikan yang kita harus bangga dong. Di Jabat ini paling besar ini. Kebutuhan daripada nelayan. Waktu itu Pak Muhaimin ya, Komisi 2 ini kompleksitas masalahnya kan. Kebutuhan docking dan sedimentasi yang menghambat bagaimana kaitan dengan nelayan itu di Karangsong khususnya. Itu menjadi rencana kita. Bagaimana pada saat pembahasan itu walaupun waktu itu agak pincang. Kenapa pincang? Karena ketua TAPD waktu itu tidak pernah hadir. Sehubungan dengan yang dihadiri waktu itu cuma BKD dengan Bapeda waktu itu. Itu juga tidak selalu hadir. Maka dengan itu keinginan kami kalaupun penyelesaian bisa dilaksanakan, salah satu adalah poin bagaimana kaitan dengan pertanian tadi. Karena kita sebagai daerah penyangga pangan bahkan nasional. Kedua, pengail ikan yang terbesar. Ketiga, ada satu atensi dari Komisi 2 juga di dalamnya termasuk anggaran kaitan dengan P3K itu Pak, termasuk dengan beberapa hal yang belum dijalankan sampai akhir tahun ini. Itu yang mendasari kita dalam rangka penyelesaian yang kita harapkan dalam rangka untuk dibahas. Nah kaitan dengan tadi Pak Haji Iwan, betul pendekatan kita adalah pendekatan administratif dan pendekatan politik terkait dengan masalah kepentingan. Saya menjadi bahasa Paris Pak, kalau Indramayu kalau DPRD tidak punya kepentingan, ya apa artinya DPRD? Kepentingan itu berangkat dari mewakili daripada masyarakat, kita mencoba menyampaikan. Apalagi namanya bicara, kasar yang ngomong mohon maaf bahkan bahasa ini, ngentut juga dihitung Dewan nih. Karena konsekuensi sebagai sumpah jabatannya. Nah, jadi kepentingan itu ada melekat. Tadi Pak Muhaimin, saya nggak bicara sebagai ketua DPRD, ketua DPD Golkar, tapi Pak Muhaimin sebagai mewakili sebagai ketua fraksi sudah cukup tadi menyampaikan panjang lebar. Tidak ada kepentingan pribadi masing-masing, selain kepentingan untuk masyarakat. Betul Pak ya? Nah, termasuk menyangkut kaitan dengan belum merapikan bagaimana TAPD SKPD kita yang berimbas kepada serapan anggaran yang rendah. Khusus mengenai pendidikan misalnya, sudah 3 tahun kok. Nah ini ya dorongan kita. Tetapi lagi-lagi eksekutornya ada di eksekutif. Itu Pak Haji Solihin. Terkait dengan perkada ini kan kembali ke perkada itu bagaimana menurut Pak Ketua? Ya itu Pak. Ya. Kalau tidak ditetapkan ada ketentuan kan ada sanksi kan. Seperti apa gitu. Ini harus dijelaskan gimana sampai sejauh ini apakah DPD tahu tidak sanksi apa yang harus dilakukan? Karena Bupati, yang pertama kepada Bupati. Karena yang pertama adalah deklognya APBD, perubahan APBD kan itu tidak dihadiri oleh Bupati. Dan itu tidak sah ditetapkan sebenarnya. Dan yang kedua sekarang yang akan terjadi apabila tidak ditetapkan APBD, sanksinya apa? Buat Bupati kan itu. Harus ada sanksinya, harus jelas. Nah, dalam konteks konstitusi seperti apa kan itu? Monggo Pak Ketua. Ya, sebagaimana arahan dari Kemendagri, kami harus membuat satu kronologis
kepada gubernur sebagai pembina di kepala daerah dan tembusnya kepada Mendagri. Sudah kami lakukan itu. Bahkan teman-teman Bangga juga sudah ke sana. Ya memang kami sudah dipahami oleh daripada Kemendagri waktu itu. Secara kelembagaan barangkali Pak Ketua sudah secara kelembagaan sudah menulis ke sudah Mendagri, bahkan 1 hari setelah itu langsung kepada gubernur, tembusnya kepada Kemendagri, dan kami datang ke sana menanyakan ke Biro Hukum. Kemudian ini perlu saya sampaikan di forum ini, baru saya sampaikan nih di forum ini nih, luar biasa. Di tanggal 5 Desember Pak Kang Iwan, kami mendapatkan informasi dan kami ada datanya, di mana salah satu TAPD itu mewakili TAPD, orang katanya meminta kepada Ketua DPRD, CQ kepada pimpinan DPRD untuk masih menginginkan dilakukannya perda ataupun diadakannya sebagaimana untuk paripurna kembali. Saya kaget bahasa itu muncul dari salah satu TAPD, mewakili TAPD mungkin untuk supaya diperdakan. Saya bilang ini nggak salah. Karena bagaimanapun sudah kelewat waktunya. Undang-undang bicara 30 hari. Ya. Artinya dengan apa yang disampaikan seorang TAPD, kemudian pada kami meminta untuk diperdakan. Akhirnya ya tentu kami seorang politisi, Pak, nggak bisa saya kayak Pak Badru orang hukum. Ada kisi-kisi politisnya. Saya bilang oke, siap. DPRD kami jamin siap untuk menyelenggarakan paripurna dan diperdakan. Yang penting ada tulisan kop daripada Kemendagri meminta DPR Indramayu untuk mengadakan. Ya nggak bisa katanya. Nah, itu maksudnya ya diulang gitu. Diadakan kembali. Iya diulang gitu. Ya saya nggak mengatakan diulang ya. Undang-undang nggak bisa, Undang-Undang 23. Betul. Tetapi waktu itu bisa katanya Pak lagi diupayakan. Monggo. Yang penting jangan lisan tapi tertulis dan berkop Kemendagri. Betul nggak Pak? Karena kami juga mau daripada itu barangkali. Oke. Sampai hari ini belum ada komunikasi berlangsung.